Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks cerita sejarah yang sebelumnya Bapak tugaskan kalian untuk mencari judul cerita sejarah dan menuliskan sinopsis dari cerita sejarah yang sudah kalian miliki. Diawali dengan definisi atau pengertian dari teks cerita sejarah di sini adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya bisa jadi menjadi teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya jadi teks kenyataan sejarah. Selanjutnya, ada fungsi teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah di sini memiliki fungsi diantaranya yang pertama adalah edukatif, bisa memberikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku ketika mengetahui sejarahnya melalui teks tersebut. Yang kedua adalah fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut ketika selesai membaca teks cerita sejarah. Fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa bernegara untuk lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu fungsi instruktur, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Kemudian ada ciri-ciri dari sebuah teks cerita sejarah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa, atau kata lain, urutan kejadian. Jadi jika kalian menemukan sebuah teks yang ditulis secara kronologis, tersusun menurut waktu, menurut urutan peristiwa ataupun kejadian, di sana bisa dikatakan adalah termasuk ciri dari teks cerita sejarah. Yang kedua, bentuk teks yaitu teks cerita sejarah atau recount yang membahas tentang masa yang sudah dilalui atau masa lalu atau masa lampau. Nah, yang perlu kalian ketahui, ciri tersebut juga harus mampu kalian membedakan mana yang disebut dengan cerita sejarah, mana yang disebut dengan cerita rakyat, mana yang disebut dengan legenda atau cerita-cerita lainnya. Yang membedakan dengan teks yang lainnya yaitu umumnya sering memakai konjungsi temporal, yaitu konjungsi penghubung waktu, seperti setelah itu, kemudian, sebelumnya. Itu adalah menghubungkan waktu dari sekarang ke depan atau dari sekarang ke belakang. Yang keempat adalah berisikan sebuah fakta yang terjadi. Ini yang membedakan antara teks cerita sejarah dengan teks cerita rakyat atau yang lainnya seperti legenda. Yang membedakan yang paling prinsip dari beberapa teks tersebut, jika teks cerita sejarah memiliki pengarang, siapa yang menulis tentang cerita sejarah tersebut, baik itu tokoh, sebuah tempat, bangunan, ataupun peristiwa. Tentunya ada seorang penulis yang mengarang terkait cerita sejarah tersebut. Dan biasanya berbentuk tulisan, bukan lisan. Karena jika dongeng, cerita rakyat, ataupun legenda, biasanya bersifat lisan dan tidak jelas siapa penulisnya, atau istilah lainnya yaitu anonim, tidak ada pengarangnya. Selanjutnya yaitu struktur teks sejarah. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian orientasi ini biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang akan diceritakan di dalam sebuah teks sejarah tersebut. Struktur yang kedua yaitu insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini merupakan bagian pokok dari cerita teks sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail. Jadi para pembaca akan lebih memahami hal apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu.
struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Tapi ada juga yang beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup itu. Karena bagian ini cuma sebagai opsi atau pilihan saja. Bisa dikatakan di dalam reorientasi ini adalah sebuah amanat atau koda atau isi, maksud, pesan dari teks sejarah ini yang dituliskan oleh seorang pengarangnya kepada pembaca. Selanjutnya yaitu contoh teks cerita sejarah yang berjudul Pahlawan Raden Ajeng Kartini. Di dalam sinopsisnya, di sini dikatakan Raden Ajeng Kartini atau yang kita kenal dengan Ibu Kartini, dia adalah salah satu keturunan keluarga terpandang yang lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Di sini menjelaskan keluarganya, beliau juga bagaimana wataknya dan bagaimana kehidupannya bersama keluarga. Di sini adalah memberikan gambaran umum bagaimana tentang Raden Ajeng Kartini tersebut. Kemudian ada adat di keluarganya yaitu seorang gadis atau wanita yang belum menikah, belum dibolehkan keluar rumah. Buat mengisi waktu luangnya beliau membaca buku. Beliau memang gemar membaca, bahkan dia nggak takut buat bertanya kepada ayahnya. Di sini dijelaskan beberapa peristiwa-peristiwa yang menjadikan pentingnya sejarah Raden Ajeng Kartini, bagaimana wataknya, bagaimana perjuangannya, dan apa saja karyanya, sehingga Raden Ajeng Kartini dinobatkan menjadi seorang pahlawan nasional. Kemudian, yang terakhir, kamu nggak boleh melupakan jasa, atau bahasa bakunya, kita tidak boleh melupakan jasa dari seorang R.A. Kartini. Tapi kita harus mengenang jasa dan meniru sifatnya yang pantang menyerah terhadap masalah apapun, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dari contoh teks cerita sejarah tersebut, orientasi di sini diperlihatkan, yaitu pengenalan siapa Raden Ajeng Kartini ini, berikut keluarganya, dan bagaimana kondisi wataknya itu dikenakan secara umum di orientasi. Yang kedua, beberapa peristiwa terkait bagaimana perjalanan Raden Ajeng Kartini secara kronologis itu dijelaskan di dalam peristiwa dan masalahnya, atau di dalam struktur yang disebut dengan insiden atau urutan kejadian. Dan yang ketiga, menurut struktur, yaitu kamu gak boleh melupakan jasa Kartini. Di sini adalah tulisan terakhir atau di akhir tulisan teks sejarah, cerita sejarah tersebut berbentuk reorientasi, bisa berbentuk pesan, bisa berbentuk amanat ataupun koda untuk kita baca, untuk kita hayati, bahwa teks cerita sejarah ini penting bagi kita mengenal tentang sejarah masa lalu, baik itu tentang sejarah tokoh, tempat, kejadian, ataupun sejarah yang lainnya.